Sudah sarapan Mbak Grace? Sudah dong. Keren. Gimana kabarnya Mbak Grace? Kalau saya semangat banget. Semangat banget ya? Kalau Kak Osit? Jelas. Karena hari ini walaupun seminggu ini tuh hujan terus, tapi yang penting kita tetap semangat karena di Desember ini adalah hari apa sih? Masuknya bulan apa? Menghayati atau Kita mau memasuki peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Hore! Gimana dia juga semangat kan? Natal telah tiba, ya kan? Hore! 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 Saking semangatnya. Ya, oke. Kita mau mengajak adik-adik hari ini sekolah minggu di minggu 6 Desember. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Saya hantarkan adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan. Saat ini kami sudah masuk di bulan Desember, di mana kami akan memperingati kelahiran Yesus, yaitu hari Natal. Kami sangat bersukacita ya Tuhan. Dan saat ini walaupun masih di rumah dan walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang dari Tuhan. Untuk itu sekarang kami mau bersyukur dan kami mau beribadah melalui sekolah minggu kami. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, Mbak Grace, kasih Yesus tuh menurut Mbak Grace kayak apa? Kasih Yesus contohnya aja ya Kak Osit. Misalnya pagi kita masih bisa bangun, menghirup nafas gitu. Terus kita masih mau mandi, sarapan, terus kita mau melakukan aktivitas, itu udah termasuk kasih Yesus. Sip. Makanya kita mau bersemangat adik-adik. Yuk kita berdiri semua ya. Kita mau nyanyi apa? Kasih Yesus. Oke. Musik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Apa? Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Apa? Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Siapa? Oh Yesus. Oke. Yes. Keren, semuanya sudah semangat. Oke, Mbak Grace, tahu nggak tema kita hari ini apa sih? Tema kita sekolah minggu hari ini adalah baptisan, tanda anugerah dari Tuhan. Sip, kita akan belajar dari siapa? Yohanes Pembaptis. Oke, kita akan mendengar juga sabda kasih Tuhan Yesus yang diambil dari mana Mbak Grace? Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38b yang demikian. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Sip, demikian sabda kasih dari Tuhan untuk adik-adik sekalian. Jadi kita juga mau melihat dan menghayati ya Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Jadinya kita sekarang mau bersukacita. Nyanyi apa? Nyanyi Yesus pokok, tapi versinya versi beda ya. Versi 2 kita mau ngajarin biar adik-adik juga belajar. Tapi sebelumnya kita mau tepuk Yesus. Oke, Mbak Grace dibikin? Ya. Kalau misalnya Kak Grace bilang tepuk Yesus, adik-adik menepuknya demikian. Tepuk Yesus. 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 Yes. Yes. Oke, udah siap, udah siap, udah siap? Siap dong. Siap Pak Asit? Siap dong. Oke, yuk. Kita coba sekarang.
Oke. Tepuk Yesus. 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 Yes. Bagaimana Yesus? Luar biasa. Yesus? Yes. Yesus? Yes. Yesus? Yes. 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 Oke. Yesus kontrol. Yesus apa? Kontrol. Kita siapa sih? Kita caranya. Tinggal di dalamnya ya. Tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Oke, bagus kan lagunya, Mbak? Bagus banget. Lebih apa ya? Lebih Semangat. lebih asik lagunya. Oke, kita mau lanjut adik-adik. Nah, adik-adik sudah mengumpulkan persembahan belum? Sudah menyiapkan belum? persembahan. Nanti kalau adik-adik di rumah dikumpulkan persembahannya, terus nanti dikumpulkan ke kakak-kakak pengasuh gereja gitu ya. Oke, kita mau nyanyi apa, Mbak? Untuk mengumpulkan persembahan, kita akan diiringi dengan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Oke. Nyanyi semua ya, adik-adik. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya. Kita nyanyikan clap ya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Oke, kita mau doa syafaat Bagus. Bagus mimpin yang apa? Bagus mimpin yang bangsa, negara, gereja, dan sekolah minggu ya. Baik. Terus nanti Mbak Rosita mimpin orang tua, orang sakit, dan studi. Terus Oke. Mbak Grace mimpin lagi persembahan dan doa sebelum firman. Terus nanti Mbak Rosita memimpin bareng-bareng doa Bapak Kami. Oke, kita mempersiapkan diri untuk berdoa syafaat yang demikian. Selamat pagi ya Bapak. Kembali kami datang ke hadiratmu untuk mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan. Bapak, pada pagi hari ini kami ingin berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Kiranya Engkau berkati negara ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau semakin kuatkan negara ini, Engkau kuatkan rakyat-rakyat kami. Kami semua ada dalam lindungan-Mu, semoga kami bisa segera pulih dari pandemi ini. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja dan sekolah minggu yang sampai saat ini masih diadakan secara online. Kiranya Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang ada, biarlah Engkau memberkati setiap kami, pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami hati yang tulus dalam melayani, supaya kami bisa memberikan yang terbaik. Dan untuk jemaat, biarlah Engkau juga memberkati mereka, memberikan mereka kesabaran dalam kondisi yang seperti ini. Berkati juga untuk adik-adik sekolah minggu, biarlah selalu senantiasa setia
mau untuk bersekolah minggu, selalu bersemangat meskipun dalam kondisi harus di rumah masing-masing. Ini doa kami Bapa, kami serahkan kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kau memberkati orang tua kami dengan berkat ya dari Tuhan, semoga dapat bekerja dengan baik. Kami mengucap syukur juga untuk keberadaan orang tua kami, Tuhan memberkati kesehatannya. Kami berdoa juga untuk orang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Dan kami berdoa agar kami tetap sehat, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk studi kami, untuk sekolah kami, sekalipun online ya Tuhan, ajar kami untuk bisa sekolah dengan baik dan mematuhi perintah guru. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati. Kami bisa mengendapkan firman itu dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh Pak Herman. Oke, habis ini juga ada aktivitas ya. Adik diikuti ya, dicermati, diperhatikan firman Tuhannya. Oke, selamat memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Pak Herman pada kebaktian anak pada saat ini. Oke, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam kondisi yang sehat dan prima. Ingat adik-adik, saat ini wabah corona masih merebak di negeri kita ini. Adik-adik jangan pergi-pergi terus, tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun dan selalu bermasker ketika hendak keluar rumah. Main pun jangan lupakan harus menggunakan masker. Oke? Nah, oke, adik-adik saat ini Pak Herman tidak sendirian. Nah, Pak Herman ditemani oleh teman Pak Herman. Halo Uya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Nah, selama sekolah sudah bosan belum di rumah terus? Sudah. Pengen sekolah? Pengen, karena di rumah tidak ada temannya. Iya, bosan. Iya, oke. Sekarang begini. Kali ini kita akan bicara tentang baptisan. Nah, adik-adik, kita tanya dulu yuk sama Surya. Surya, kamu pernah lihat anak dibaptis? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Nggak pernah ke gereja? Ya pernah, tapi kan di sekolah minggu jadi nggak tahu. Oh iya, di sekolah minggu jadi tidak tahu ketika ada yang sedang dibaptis. Terus, kalau kamu sudah dibaptis belum? Sudah. Sudah? Kapan itu? Dulu. Dulu kapan? Pas masih kecil. Masih kecil, masih Iya, bayi ya? iya. Nah, terus kamu terasa nggak kalau dibaptis? Enggak. Nggak terasa. Kira-kira dia baptis itu diapain sih? Nggak pernah lihat? Enggak, dulu juga nggak terasa? Enggak. Oke, adik-adik semuanya, apakah adik-adik sudah pernah dibaptis juga? Saya yakin adik-adik yang sekarang ikut kebaktian anak saat ini sudah dibaptis. Seperti Surya juga sudah dibaptis. Nah, apa sih sebenarnya baptis itu? Nah, kita akan mempelajari bersama. Dek,
kalau adik-adik di gereja dibaptis itu seperti ini. Nah, seperti ada gambar ini nih adik. Ini adalah gambar yang anak yang sedang dibaptis. Ya, baptisan itu dituang menggunakan air, dibasuh menggunakan air di bagian kepalanya. Jadi misalnya begini, Pak Pendeta, Yesus, kamu kubaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu dibaptis di gereja, diguyur menggunakan air, dan kemudian didoakan. Nah, kenapa harus dibaptis? Nah, kita akan bicara tentang pembaptisan ini. Surya tahu nggak siapa tokoh yang membaptis? Tahu nggak? Pelajaran di sekolah sudah mengenal siapa yang membaptiskan Tuhan Yesus? Siapa? Siapa ya? Aduh, nggak tahu. Yohanes. Yohanes Pembaptis. Iya, adik-adik, kita akan bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Nah, kira-kira siapa adik-adik Yohanes Pembaptis itu? Nah, adik-adik akan belajar bersama kali ini dengan ayat-ayat yang diambil dari Markus, ya, Injil Markus. Adik-adik siapkan Alkitabnya, bisa siapkan gadgetnya yang ada ayat-ayat Alkitabnya. Bisa dibaca dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, adik-adik nanti bisa dibaca sendiri ya, supaya cerita kita tidak terlalu panjang. Pada perikop ini, adik-adik akan diperkenalkan pada seorang pembaptis. Siapakah dia? Tadi sudah dijawab. Pembaptis itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Apa sih ciri khasnya Yohanes Pembaptis itu? Nah, Yohanes, adik-adik, Yohanes itu adalah seorang bapak yang dia tinggalnya bisa di mana-mana saja karena terus berkelana. Nah, kadang di hutan, kadang di gunung, dan kadang di padang gurun. Nah, adik-adik, ya, Yohanes Pembaptis itu suka berpakaian pakai apa? Kamu tahu nggak? Nah, coba lihat gambarnya saja ya. Nah, gambar ini adik-adik bisa kita lihat bahwa di gambar ini ada Yohanes Pembaptis yang suka berpakaian. Apa sih Surya itu gambarnya? Pakai apa ya itu bajunya? Kira-kira Apa ya? apa? Kulitnya, kulit binatang. Nah, itu hangat ya mesti ya. Oh, iya. Iya. Jadi dia menggunakan kulit binatang dan pakai apa ini? Sabuk. Nah, ikat pinggang. Ikat pinggangnya juga berasal dari kulit binatang. Nah, yang aneh lagi makannya ini. Surya tahu nggak makannya apa? Apa ya? Apa coba? Oh, Ingat? belalang. Wah, bener. Yohanes Pembaptis suka makan belalang dan madu. Menjijikkan nggak kira-kira makan belalang? Iya. Kalau kamu menjijikkan ya. Iya. Nah, adik-adik, padahal di Indonesia ada loh yang suka makan belalang. Di mana itu? Siapa tahu yang suka makan belalang? Ada yang ingat? Tidak? Iya, adik-adik pernah pergi ke pantai yang di daerah Gunung Kidul? Ya, di sana ada Gunung Kidul ya. Di situ ada belalang yang dimakan. Bahkan belalang itu dijual di pinggir-pinggir jalan. Nah, demikian juga Yohanes Pembaptis. Pak Herman pernah loh makan belalang loh di sana. Enak sekali ternyata. Nah, kapan-kapan adik-adik coba. Syaratnya satu, jangan alergi. Nah, Yohanes Pembaptis alergi nggak ya kira-kira? Gimana ya? Kira-kira kalau dia suka makan belalang, Yohanes Pembaptis itu alergi nggak? Dan yang alergi, kena setiap hari biduran. Oh, Ya, berarti enggak alergi ya? nggak? Berarti ya nggak alergi. Nah, Bapak Yohanes itu selain makannya belalang, kemudian dia suka makan madu ya di hutan. Nah,
dia mempengaruhi orang-orang, dia mengajak orang-orang untuk selalu mengakui kesalahannya. Untuk selalu mengakui kesalahannya. Surya pernah bersalah? Pernah. Kalau sudah bersalah sama seseorang, apa yang dilakukan? Minta maaf. Minta maaf. Dimaafkan nggak? Iya. Oh, dimaafkan. Dan pasti setelah itu berdamai gitu ya. Nah, adik-adik, siapakah sih sebenarnya Bapak Yohanes itu? Nah, Bapak Yohanes adalah orang yang diminta oleh Tuhan untuk mengajak orang-orang di negara Israel untuk mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahannya itu. Itulah sebabnya ia selalu mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, lalu mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Tuhan. Ampuni Tuhan. Nah, seperti itu. Lalu, adik-adik, apakah orang-orang itu mau mengikuti ajakan Bapak Yohanes? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Ternyata adik-adik, kira-kira bagaimana ya kalau ajakan-ajakan baik seperti itu? Nah, pasti ada yang banyak yang menurut, tapi juga pasti ada yang menentang. Nah, tapi adik-adik, ternyata banyak orang yang kemudian mengikuti Yohanes Pembaptis, mengakui kesalahan mereka kepada Tuhan, dan meminta ampun kepada Tuhan. Bapak Yohanes mengatakan bahwa orang-orang tersebut akan bergembira karena mereka diampuni kesalahannya. Nah, inilah kebaikan Tuhan yang mau mengampuni segala kesalahan orang-orang tersebut, termasuk kita. Nah, kita yang bersalah kepada Tuhan juga berhak mendapatkan pengampunannya. Nah, kemudian anak-anak, kalau kalian kira-kira gimana ya? Mau nggak ya diampuni kesalahannya oleh Tuhan? Kalau Surya, mau diampuni kesalahannya Tuhan? Tidak tahu. Kau tidak tahu? Nggak tahu. Mau diampuni nggak kalau kamu bersalah? Mau. Oh iya, harusnya mau. Maksud tidak tahu sih. Harus mau dong sebagai anak Tuhan. Harus mau meminta maaf kepada Tuhan. Dan selalu berharap bahwa Tuhan selalu mengampuni kita. Nah, adik-adik, setiap orang yang ikut dan mengikuti Yohanes Pembaptis, Bapak Yohanes ini kemudian mereka mau diampuni, mau memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosanya dan mengharap akan diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, kemudian apa yang dilakukan Bapak Yohanes? Nah, Bapak Yohanes selalu standby. Standby itu apa? Berada di suatu tempat yang digunakan untuk membaptis. Baptisannya ditandai dengan dicelupkan, diselamkan di sungai. Sungai apa itu? Sungai Yordan. Sungai Yordan. Nah, ya jadi Yohanes Pembaptis kemudian mengajak mereka untuk ke Sungai Yordan, lalu mereka dibaptis dengan cara diselamkan seperti gambar ini. Ya, itu adik-adik cara Yohanes membaptis dan mengajak orang-orang untuk bisa memohon ampun atas kesalahannya kepada Tuhan dan menyadari semua kesalahannya. Nah, adik-adik, Tuhan itu selalu baik kepada kita. Nah, maka kita juga harus baik kepada Tuhan dan juga baik kepada sesama kita di sekitar kita. Nah, adik-adik, pada perikop yang kita baca pada ayat yang ke-8, ayat 7, ayat ke-7 dan ayat ke-8 dikatakan demikian. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yohanes. Nah, Yohanes membaptiskan mereka dan suatu ketika Yohanes akan membaptiskan seseorang yang dinanti-nanti kedatangannya. Oke, anak-anak,
Adik-adik, nah, mari kita ambil kesimpulan dari cerita ini. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah baik. Tuhan Yesus adalah baik. Nah, itulah yang kemudian kita bisa pelajari dari kebaikan Tuhan melalui Bapak Yohanes yang selalu memperingatkan untuk kita memohon ampun. Ya, Bapak Yohanes yang baik hatinya, dia mengajak orang-orang di Israel dan kita semua agar mau mengakui kesalahan. Kalau kita ingin kesalahan kita diampuni, ayo kita juga mengakui setiap kesalahan kita. Seperti Surya, bila bersalah, mari kita mohon maaf. Mohon maaf kepada Tuhan dan mohon maaf kepada orang yang kita buat kesalahannya atau orang yang terluka karena kesalahan kita. Oke? Oke. Bisa memaafkan? Bisa. Bisa setiap saat minta maaf? Bisa. Bisa, apalagi terhadap Tuhan. Dan setelah kita bisa memaafkan orang lain, setelah kita minta maaf kepada orang lain, maka hati kita akan menjadi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Nah, oke, itu adik-adik yang bisa kita pelajari saat ini. Nah, itu yang ceritanya Pak Herman. Bisa kita jumpa lagi pada cerita-cerita yang akan datang pada kebaktian-kebaktian anak selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, sip. Firman Tuhannya bagus ya Mbak Grace. Tadi adik-adik dan kita semua belajar tentang apa? Kita semua diajak untuk bersyukur karena dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Ya kan, kita menjadi miliknya Tuhan Yesus. Jadi yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita sudah diampuni dosanya lewat apa? Lewat berbuat baik, lewat mendengarkan firman Tuhan, dengan dengaran terhadap perintah orang tua gitu Mau ya. minta maaf juga termasuk. Iya dong, jelas. Oke, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Adik-adik berdiri yuk. Kita mau mengucapkan bersama-sama ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita mau mendengarkan dan menerima berkat dari Tuhan melalui Pak Herman. Silakan. Adik-adik sekalian, setelah kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas, tiba saatnya bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke, adik-adik, untuk minggu ini aktivitasnya adalah apa? Menghafal ayat Alkitab. Ya. Ayatnya apa Kak Osi? Tadi di depan ya, kita sudah memberikan sabda kasih, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38b. Nah, tugasnya adik-adik menghafalkan ayat itu, kemudian nanti Bapak, Ibu, Papa, Mama di rumah merekam, kemudian dimasukkan di dalam grup WhatsApp kebaktian anak atau sekolah minggu di masing-masing Pekantan Gaten, kemudian Indo gitu ya. Nah, untuk firman Tuhannya seperti ini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Coba Mbak Grace
mencontohkan kepada adik-adik. Oke. Sekali lagi. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Oke, jangan lupa ya, dihafalkan, kemudian direkam oleh papa, mama, bapak, ibu, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp. Oke, nah sekarang kita sudah selesai nih sekolah minggunya. Terus kita mau bersuka cita menghadapi minggu depan ya. Kita nggak tahu nih minggu depan kayak gimana, tapi yang penting dan yang pasti Tuhan Yesus pasti menyertai, karena nggak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus, apalagi untuk pandemi corona ini ya, pandemi COVID, tidak ada yang mustahil karena Tuhan Yesus melindungi dan menyertai adik-adik. Oke, kita mau pujikan. Tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizatnya, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oke, sekolah minggunya sudah selesai, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah selesai untuk adik-adik. Saatnya kita pamit. Saya Mbak Rosita Dan saya Kak dan Grace. Halo. kami pamit. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya. Ya, minggu depan. Dadah.